Wah, Mas, Bay, minta tolong copet, Bay. Ayo. Kalau kamu mau balas budi sama aku, kamu cukup gak usah ngobrol sama aku, gak usah sok kenal sama aku. Anggap aja tadi aku nolongin orang gak kenal dan yang nolongin kamu juga orang yang gak kamu kenal. Udah, itu aja. Sekarang aku mau pergi dulu karena aku mau ketemu sama seseorang. Aku ada urusan kerjaan di sini, Put. Tapi Ya meskipun aku orang miskin, aku juga ada kerjaan. Bay, Aku duluan ya, Put. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Semoga aja Bu Putri setuju ya dengan usulanku ini. Misalkan Bu Putri setuju dengan kesepakatan ini, pastinya perusahaan yang dipimpin Bu Putri itu bisa dapat investor yang kaya raya, dan dia juga nggak bakalan habis duitnya. Otomatis perusahaan yang dipimpin Bu Putri akan berkembang lebih besar. Jadi kayaknya nggak bakalan dari Bu Putri menolak kesempatan ini. Tapi Bu Putri orangnya bisa ditebak sih. Semoga aja kesepakatan ini jadi sesuatu yang menguntungkan bagi perusahaan. Aku bilangnya sekarang lagi mau ketemu bos muda itu. Semoga aja Putri nggak ada kegiatan lain ya hari ini. Bu. Udah dari tadi, Pak Arif. Baru aja nyampe, Bu. Gitu. Seperti yang saya katakan kemarin, ini Bu, ada seorang miliarder. Dia itu punya banyak usaha, di lini bisnis juga ada, dan di beberapa perusahaan di kota ini dia itu bisa dibilang pemilik saham terbesar gitu. Jadi asetnya juga ada di mana-mana. Dia itu menawarkan kerjasama sebagai investor di perusahaan kita. Ya, saya harap Bu Putri mau untuk menerima investor itu. Soalnya keuntungan yang bakalan didapat perusahaan ini Bu pimpin pastinya bakalan banyak gitu. Nah, jadi menurut Ibu gimana? Emang kamu udah menyetujui kerja sama ini ya? Soalnya kamu baru bilang kemarin sama saya. Ya kan ini bilangnya mendadak, saya juga nggak tahu kerjasamanya gimana, berjalannya gimana. Saya dapat berapa persen, kamu juga nggak bilang sama saya. Nah, kalau masalah itu yang pastinya perusahaan yang dipimpin Ibu itu nggak bakal mengalami kerugian. Dia itu bisa dibilang miliarder lah di kota ini, Bu. Walaupun usianya masih muda, tapi sepak terjangnya udah nggak perlu diragukan lagi. Ya mungkin seumuran Ibu kali, seperti itu. Tapi ya Perempuan juga? Laki-laki, Bu. Oh gitu. Dan dia juga masih belum punya pasangan seperti Ibu. Jadi kayaknya kalau misalkan kesepakatan ini terjadi dan ya ke belakangnya, ya mungkin bisa memperbarui statusnya Ibu kali. Maksud kamu apa, Rif? Ya kan nggak ada salahnya, Bu, kalau misalkan orang miliarder di kota ini ya punya pasangan. Ibu ya udah saya tahu maksud kamu itu apa. Tapi ya Pak Arif tahu sendiri, saya lagi fokus sama karir saya juga nggak mau menikah, dan saya masih belum mau deket sama orang lain. Udah deh, saya itu nggak mau bahas tentang kayak gitu, Pak Arif. Ini lagian orangnya masih belum datang, saya mau pergi dulu. Nanti kalau orangnya udah datang, saya telepon. Oh gitu. Iya, Bu. Ntar lagi saya hubungi, dan kalau misalkan beliau udah datang sini, saya langsung hubungi Ibu. Ibu bawa kendaraan sendiri atau gimana? Ya bawa kendaraan sendiri lah. Ya udah deh. Padahal kalau Bu Putri bisa
jadian sama miliarder itu, kan aku punya 2 bos, ya satu cowok satunya cewek. Tapi semoga aja yang mereka berjodoh, biar Bu Putri itu nggak selalu marah-marah. Marah-marah tuh pastinya karena dia masih belum punya pasangan kali. Aku bosan banget nih hari ini. Kamu ngelakuin apa gitu kek? Win, aku mau ngomong sama kamu. Masih penting banget. Penting lah. Aku merasa kamu itu memanfaatkan aku. Hah? Aku tahu kalau kamu itu nggak apa ya, tahu perasaan aku kalau aku tuh suka sama kamu. Tapi kenapa kamu selalu menghindar dari aku? Tapi kamu nelpon ketika kamu butuh doang. Hah? Ya seolah-olah aku tuh cuma pesuruh kamu, Win. Kamu gak pernah membalas perasaan aku. Kok kamu jadi mikir kayak gitu sih, Fit? Padahal orang berhubungan ya, itu bakal lebih sering dibutuhkan dan emang iya. Emang berasa dimanfaatin tapi sama sekali gak manfaatin. Kamu jahat banget ya, Win. Ya, orang yang mencintai, ya, sama-sama mencintai, itu gak bakal merasa dimanfaatkan, Win. Dipanggil ketika tidak dibutuhkan doang, ya. Dan mesra ketika jalan. Tapi kamu uring-uringan ketika kamu udah Ya, gak butuh lagi sama aku. ya anggap aja itu bagian dari perjuangan kamu. Ya perjuangan aja Kalau kamu perjuangan. kayak gini kan aku jadi gak bisa gitu punya perasaan sama kamu. Ya kalau misalnya emang aku masih belum ada perasaan, masa salah aku sih? Ya berarti kamunya dong yang kurang berjuangnya. Selama ini aku kurang apa, Win? Apapun yang kamu suruh, aku lakukan. Meskipun aku disuruh beli nasi, aku jalan, Win. Kemarin malam aja, ya, hujan lebat. Kamu minta belikan pizza, aku belikan. Ya, kamu tolong dong hargai aku. Ya ini aku menghargai kamu. Kalau misalnya aku gak menghargai kamu, aku gak akan lagi nih mau jalan sama kamu hari ini ke sini. Windy, apa karena aku tidak punya mobil, kamu masih menutup diri buat aku? Ya Hah? kamu gak usah nanya sama aku lah. Kalau misalnya kamu tahu kekurangan kamu di mana, kamu pikir aja sendiri solusinya apa. Win, untuk saat ini aku belum bisa beli mobil. Tapi aku bakal lakuin apapun yang kamu mau. Asalkan kamu mau nerima perasaan aku, Win. Tapi jangan seperti ini dong. Ya, Nggak itu gitu berat banget, caranya, Win. Fit. Ih, tapi ya kalau misal orang tulus nggak mungkin punya pikiran kayak kamu. Udah deh, terserah sekarang kamu mikir kayak gimana. Yang penting semua tugas kamu hari ini terlaksana, Fit. Soalnya hari ini aku bener-bener butuh kamu banget. Emang kamu masih butuh apa lagi? Dari tadi aku udah melakukan apa yang kamu suruhin. Sekarang aku butuh uang 10 juta. 10 juta? Kamu kasih aku sekarang 10 juta. Emang aku ATM, Win? Iya, Aku nggak bilang kamu ATM, aku minta sama kamu uang 10 juta. Aku butuh itu sekarang. terus manfaatnya buat aku kalau aku ngasih uang 10 juta itu apa? Ya anggap aja itu bagian dari perjuangan kamu. Siapa tahu nanti ada keajaiban. Aku jadi suka juga sama kamu. Ya kalau seumpamanya kamu memberikan alasan, oke, aku bakal terima kamu kalau kamu bisa memberikan aku 10 juta. Ya, Aku bakal oke. usahakan. Pegang ya omongan kamu. 10 juta sekarang. Ya enggak sekarang juga lah, aku harus Aku butuhnya pulang. sekarang, Fit. Aku Kamu kan- tuh gimana sih? Biasanya ya kamu disuruh aku langsung jalan saat itu juga. Kenapa sekarang 10 juta kamu nggak ada? Ya aku kan nggak bawa ATM, Win. Aku harus pulang dulu. Oh, gini Tapi aja deh, uangnya ada kan? Win. Aku jujur sama kamu, ya. Untuk saat ini aku nggak punya duit, ya. Jangankan 10 juta, 100.000 aku sekarang nggak punya, Win. Terus gimana dong kalau aku butuh hari ini? Ya udah, aku bakal hubungi kamu kalau aku udah mendapatkan uang 10 juta itu. Tapi aku pegang janji kamu, kamu harus terima cinta aku kalau aku udah mendapatkan uang itu. Ya udah deh gampang, yang penting hari ini ya. Iya, Ya udah, pergi ya. ya. Dah banget Tunggu sih. nih. Ya, David kenapa sih mikir-mikir kayak gitu? Ya aku nggak peduli juga sih. Lagian juga dari dulu dia aku manfaatin, kenapa harus sekarang sih ngeluhnya?
Pokoknya hari ini dia harus dapat uang 10 juta itu, aku nggak peduli. Ini aku harus dapat uang dari mana 10 juta? Kalau bukan karena aku cinta sama Windy, aku gak bakal ngelakuin seperti ini. Ini kayaknya orang kaya nih. Gimana kalau aku sikat aja tuh tasnya? Mas, Bay, minta tolong copet, Bay. Wah, tapi kayaknya barusan ada yang ngejar. Woi, Oh, punya nyali juga kamu ya? Hah? ayo. Ampun mas. Saya nyerah mas. Aduh. Sekarang kamu balikin tas itu. Kalau enggak, aku bakalan hajar kamu lagi. Pergi. Iya mas. Udah, buruan. Untung aja aku bisa menang lawan tuh pecopet. Tapi kenapa Putri bisa sampai kecopetan kayak gini ya? Dia emang dari dulu suka ceroboh sih orangnya. Bay, kamu nggak apa-apa? Udah deh, gak usah sok peduli, Put. Di tas kamu lain kali hati-hati, Put. Kalau Makasih ya, Bay. gak ada orang yang nolongin kamu, tas kamu udah diambil sama pencopet itu. Ya, aku makasih banyak sama kamu. Kamu udah bantuin aku. Ya udah, kalau kayak gitu, udah selesai kan? Tenang aja, aku gak bakalan mengharapkan imbalan apapun kok dari kamu, Put. Iya, gitu aja. Nggak mau ngobrol sama aku dulu. Emang mau ngobrol apa lagi, Put? Kamu tumben-tumbenan baik sama aku, Put. Biasanya kamu dari dulu kerjanya cuman menghina aku, ngebully aku, atau bahkan ngomongin aku sama teman-teman kamu. Kamu masih marah sama aku, Bay. Itu kan udah dulu. Sekarang kan aku udah nggak pernah ketemu lagi sama kamu. Aku nolongin kamu, cuman rasa kemanusiaan aja, Put. Bukan berarti aku bisa maafin kamu. Iya udah deh, aku minta maaf sebesar-besarnya sama kamu, Bay. Aku janji sama kamu, aku nggak bakal ngebully kamu lagi. Kamu sekarang minta maaf, Put. Kamu ingat nggak, dulu aku pernah dipermalukan sama kamu di depan teman-teman kamu karena aku ini orang nggak punya, Put. Dan sekarang, kamu seenaknya minta maaf sama aku, Put. Setelah kita lama nggak ketemu, dan tiba-tiba kamu mau sok baik sama aku. Tenang aja, aku nolongin kamu. Bukan karena aku pengen ngomong sama kamu atau pengen deket sama kamu, Put. Itu Aku yang maksa mau ngomong sama kamu, Bay. Ya, tapi Gini deh, aku harus balas budi gimana sama kamu supaya kamu mau ngobrol sama aku. gini aja. Kalau kamu mau balas budi sama aku, kamu cukup gak usah ngobrol sama aku, gak usah sok kenal sama aku. Anggap aja tadi aku nolongin orang gak kenal dan yang nolongin kamu juga orang yang gak kamu kenal. Udah, itu aja. Sekarang aku mau pergi dulu karena aku mau ketemu sama seseorang. Aku ada urusan kerjaan di sini, Put. Tapi, Ya meskipun aku orang miskin, aku juga ada kerjaan. tapi Bay, Aku duluan ya, Put. kenapa bisa kayak gini sih? Ya emang, aku emang salah sih. Dari dulu aku selalu jahatin dia. Tapi kan hari ini aku udah berubah. Aku udah nggak ngejahatin dia lagi. Aku udah mau minta maaf karena aku menyesal aku udah ngejahatin dia dulu. Tapi dia malah kayak gitu sekarang sama aku. Gimana ya caranya supaya dia itu bisa berubah kayak dulu lagi? Udah deh, pikirin nanti aja. Ini David dapat nggak sih duitnya? Cuma 10 juta, kok masih susah sih? Loh, itu kan Bayu. Oh, iya bener. Bay, kamu ngapain di sini, Bay? Aku di sini lagi ada urusan, Win. Kamu Urusan sendiri apa sih? ngapain ada di sini, Win? Emang kamu nggak capek, Win? Tiap hari selalu ngikutin aku, terus selalu nyariin aku. Emang kamu nggak capek? Kamu nggak ada kerjaan? Ya di sisi lain aku emang gak ada kerjaan. Dan aku nggak bosan-bosan buat ngikutin kamu dan terus nyariin kamu, Bay. Akhirnya hari ini ketemu juga. Win, harus berapa kali sih aku bilang sama kamu, sekarang aku lagi ada kerjaan. Dan kamu juga kayaknya kerjanya banyak, Win. Tapi malah kamu ada di sini, Win. Ya kamu lihat kan, aku masih sempetin buat nginget kamu, Bay. Aku cari kamu, aku ikutin kamu.
Lagian kenapa sih kalau misalnya aku ikutin kamu, kamu tuh tinggal nggak usah hiraukan aku aja. Aku cuma pengen tahu aja kamu hari ini ngapain sama siapa gitu aja kok. Sekarang kan kamu udah tahu, aku ini sendiri dan aku ada urusan kerjaan. Ya bagus dong. Jadi mending saran aku, kamu balik aja ke rumah kamu dan aku minta kamu lakuin aja kerjaan kamu, Win. Kamu Gak selesaikan. bisa, Bay. Ya mau Kamu tahu sampai nggak? kapan kayak Kalau gitu misal terus, orang Win? suka tuh, dia tuh selalu kangen gitu loh setiap hari. Dan aku masih baru ketemu kamu sekarang. Ini belum 1 jam tau aku ngeliat kamu. Win, perasaan kemarin juga kamu udah nyamperin aku dan kita udah ketemu. Tapi kenapa kamu malah mau ketemu tiap hari, Win? Kan nggak mungkin juga. Dan kayaknya aku harus ngomong sama kamu, Win. Aku emang sayang sama kamu, tapi sayangnya aku sama kamu itu nggak lebih dari sekedar temen. Kita ini temenan udah lama, Win. Jadi kamu jangan salah menafsirkan perhatian aku sama kamu. Kamu juga udah sering nolong aku. Jadi kalau aku baik sama kamu, jadi tolong kamu juga harus jangan salah sampai menafsirkan aku juga suka sama kamu, Win. Aku nggak melarang kamu suka sama aku ya, tapi kita ada batasan, Win. Aku nggak mau pertemanan kita hancur cuman gara-gara kamu suka sama aku. Ya tapi kalau misal kamu bisa balas perasaanku itu nggak bakal hancur kok, Bay. Dan gimana ya? Aku emang beneran suka sama kamu, Bay, dan aku juga sayang sama kamu. Jadi mau siapapun melarang aku buat nggak suka sama kamu ya nggak bisa lah. Win, kan aku udah bilang berkali-kali sama kamu, Win. Kalau misalkan maksud kamu itu seperti ini, aku nggak bakalan mau ketemu sama kamu lagi, Win. Kok kamu gitu sih, Bay? Kan kamu udah tahu dari dulu kalau misalnya aku sayang sama kamu, Bay. Tapi kan kamu juga tahu, Win, aku ini lagi nggak fokus ke hal yang seperti itu. Ya udah, aku tungguin. Aku sekarang cuma pengen fokus buat kerja. Dan aku pengen mencapai cita-cita aku, Win. Aku nggak mau nanti, ya, misalkan nih, aku udah mencapai apa yang udah aku targetkan. Kemudian, aku masih tetap gak suka sama kamu. Aku nanti malah ngecewain kamu, Win. Aku udah nganggep kamu itu sebagai teman baik aku, Win. Jadi tolong, kamu juga harus apa ya, Win? Harus ngerti apa yang aku maksud, Win. Mau sampai kapan kayak gini terus? Setiap aku mau kerja, kamu selalu ada. Terus setiap aku pulang ke rumah, kamu juga selalu nungguin. Aku nggak mau sampai menghabiskan waktu kamu cuman buat nungguin aku, Win. Kamu berusaha dong, Bay. Gimana caranya kamu bakal bisa juga punya perasaan kayak aku? Aduh, kayaknya susah deh, Win. Intinya aku udah bilang ya, Win, sama kamu. Jadi nanti kalau misalkan ada apa-apa, jangan salahin aku. Dan satu lagi, kamu daripada melakukan hal seperti ini terus setiap hari, lebih baik kamu itu kerja, melakukan hal-hal yang positif, yang berguna dan bermanfaat buat kamu. Kalau kayak gini, itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Malahan waktu yang ada, kamu buang secara percuma, Min. Banyak di luar sana ya, laki-laki yang suka sama kamu. Dan kamu tinggal pilih aja mana yang terbaik buat kamu. Tapi Dan aku seneng kok ngelakuin ini, Bay. Dan apa yang aku senang itu bermanfaat buat aku. udah deh, Win. Aku males sebenarnya membahas masalah kayak gini. Sekarang, aku mau ketemu sama seseorang. Aku membahas masalah Siapa? kerjaan. Oh ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Kamu nggak usah pedulin aku aja, Bay. Sampai kapanpun aku bakal tetap ngikutin kamu, Bay. Aduh, kamu susah banget ya, Win, buat dibilangin. Padahal aku udah jelas banget ngomong sama kamu. Tapi ya gimana? Ya udah, percuma juga kan kamu menjelasin itu. Aku tuh keras kepala, Bay, orangnya. Jadi nggak usah diatur-atur. Kamu jalanin aja hidup kamu seperti biasanya. Aku tetap bakal jagain kamu kok. Udah deh, Win. Sekarang mending kamu lanjut aja. Terserah kamu mau kemana. Karena aku mau ketemuan di daerah sini juga. Kan gak mungkin aku yang ninggalin kamu. Lebih baik kamu yang ninggalin aku buat melanjutkan aktivitas kamu. Kalau aku yang ninggalin kamu, aku nanti kehilangan jejak kamu, Bay. Jadi mending kamu aja jalan duluan. Nanti aku lihat kamu arahnya kemana. Lagian aku setiap hari kok ngelakuin itu. Aku di sini kok, Win. Udah deh. Sekarang kamu lanjutin, kamu kemana terserah kamu, Win. Aku tunggu di sana ya. Tahu deh, terserah kamu. Jangan marah dong. Siapa yang marah? Aku nggak marah. Itu marah, cepet-cepet, Pak. Ya udah. Ayo benerin dulu. Kalau gitu kamu nggak bisa ketemu sama orang. Ya udah. Sekarang kamu pergi dan kamu cari makan deh sana.
karena aku ada urusan pekerjaan yang sangat penting. Udah, Semangat ya. Aku pergi dulu ya. Dadah. Bye. ya udah, dadah. Kalau kayak gini terus sih, aku nggak bisa bergerak. Mau kemana-mana pasti diikutin sama Windy. Aduh, aku jadi bingung. Aku juga mau ngomong terlalu kasar sama dia, dia juga udah sering bantuin aku. Waktu aku sakit yang beliin aku obat dan nganterin aku ke rumah sakit kan dia. Tapi kan aku udah nganggep dia sebagai teman aku sendiri. Aduh, jadi bingung. Nah, sekarang kan Windy udah nggak ada nih. Dia kan ngiranya aku tetap di sini. Mending aku pergi aja daripada aku diikutin lagi. Nanti malah gangguin kerjaan aku. Mending aku tunggu di sini aja nih, biar gak bosan. Kalau nunggu di mobil juga sulit banget. Mending di sini sekalian cuci mata. Ya, kira-kira Putri kemana ya? Moga aja dia nggak terlalu jauh. Ntar kalau misalkan Pak Bayu datang, saya nggak perlu untuk lama nungguin dia. Nasib jadi bawahan Putri kayak gini akhirnya. Dia suka sering marah-marah. Assalamualaikum, Pak Arif. Waalaikumsalam, Pak Bayu. Aduh, sorry banget ya, Pak Arif. Saya telat soalnya tadi masih ada kendala di jalan, Pak Arif. Jadi saya habis nolongin orang kecopetan dan kebetulan itu teman saya. Oh, gitu. Tapi nggak terjadi apa-apa sama Pak Bayu. Iya, tadi sempet ya biasalah salam olahraga, Pak Arif. Oh, yang penting Pak Bayu nggak kenapa-kenapa dan terus gimana Pak Bayu? Pak udah diserahkan ke pihak yang berwajib atau gimana? Tadi karena udah bonyok ya, akhirnya saya lepasin aja. Yang penting barangnya dibalikin dan udah saya balikin ke orangnya. Iya. Oh ya, Pak Arif. Terus gimana nih masalah saya yang investasi di perusahaan tempat Pak Arif kerja? Apa Pak Arif udah sampaikan sama bos Pak Arif dan apa kita jadi ketemuan di sini? Iya, kebetulan tadi bos saya udah nyampe di sini. Terus karena Pak Bayu masih belum datang, akhirnya beliau mau jalan-jalan katanya sebentar. Saya gak enak, Pak Arif, kalau sampai keduluan bos Pak Arif, karena tadi memang ada hal yang di luar dugaan Pak Arif. Tapi gimana respon bos Pak Arif? Kalau misalkan memang tidak menyetujui untuk saya investasi di perusahaan dia, saya udah ada perusahaan yang datang ke rumah. Kalau masalah itu rasanya berat banget deh Pak. Kalau misalkan buat perusahaan saya untuk menerima tawaran yang begitu menggiurkan dan omsetnya juga pastinya nantinya ke belakangnya kalau misalkan kerjasama yang terjadi juga yang paling diuntungkan adalah perusahaan milik bos saya. Dan saya udah kemukakan pendapat saya tentang semua itu dan ya alhamdulillah bos saya ini menyetujui dan ya mana ada sih seorang bakal melewatkan kesempatan yang sangat langka seperti ini. Iya sih, tapi kata Pak Arif kan bos Pak Arif perempuan dan dia tuh biasanya agak sedikit susah buat menerima tawaran-tawaran seperti ini. Kalau masalah itu tadi saya udah sampaikan dan maaf tadi itu saya cepat bercanda sama beliau. Kalau misalkan Pak Bayu nanti sama ibu bos saya itu dijadikan pasangan mungkin juga bakal heboh banget. Tapi dia buru-buru ngomongin masalah lain. Jadinya dia itu cuma mau konsentrasi sama investasi Pak Bayu. Oh ya udah kalau kayak gitu Pak Arif. Oh ya, siapa sih nama dari bos Pak Arif? Saya jadi penasaran. Namanya itu Ibu Putri. Terus kalau nama lengkapnya sih Vianika Putri. Wah, nama itu sih mirip dengan mantan saya yang paling saya gimana ya? Mau saya bilang benci tapi saya suka, mau bilang suka tapi saya udah benci. Ya mungkin nama Putri mungkin banyak yang sama, tapi kalau misalkan nama lengkap seperti itu kayaknya nggak mungkin banyak yang sama. Apa jangan-jangan? Ya tapi pasti
ada kan yang sama Pak Arif. Entah itu 1-2 orang, mungkin ini kebetulan sama aja. Soalnya saya agak sedikit risih sih dengar nama itu, karena mantan saya itu dulu sering menghina saya karena saya itu orang nggak punya. Nggak tahu ya, entah karena dia itu sakit hati karena ada temennya yang suka sama saya, atau karena emang dasarnya aja yang seperti itu. Makanya saya agak sedikit gimana ya, kurang enak dengar nama itu Pak. Ya, saya mohon maaf kalau misalkan kata-kata saya udah bikin Mbak Bayu nggak enak ya, tapi Enggak kok, nggak apa-apa Pak Arif. Maksud saya kalau saya ingat ke masalah itu gitu. Kalau ini kan kita urusan kerjaan, lagian nggak mungkin juga mantan saya yang ini Pak Arif. Kalau misalkan dia yang jadi bos Pak Arif, dia pasti udah kuar-kuar sama saya Pak Arif. Dia tuh sombong banget dulu Pak Arif. ya mungkin itu masalah gue Pak. Namanya juga orang umurnya masih muda, mungkin masih belum labil lah emosinya. Mungkin seperti itu menurut saya. Iya sih. Ini bos saya Oyu. Pak Arif. Apa? Iya, ini Bu Putri yang saya bicarakan tadi. Jadi Putri ini Pak Arif. Iya. Ini siapa Pak Arif? Ini orang yang mau investasi besar di perusahaan kita yang saya bicarakan tadi sama Ibu. Bayu. Bu Putri udah kenal. Ya kalau sama dia saya kenal Pak Arif. Oh. Kenapa nggak bilang dari dulu? Iya. Emang gini, kayaknya di antara kalian perlu ada yang diluruskan atau dibicarakan, mending saya... Gak apa-apa kok Pak Arif, tenang aja. Ini kan urusan pekerjaan. Jadi apa yang udah saya ceritakan sama Pak Arif ya dihiraukan aja. Iya kayaknya bener deh Pak Arif. Saya sama Bayu butuh ngobrol berdua kayak gini. Jadi ini membahas masalah kerjaan atau membahas masalah pribadi Pak Arif? Pak Arif ambil berkas aja deh di mobil saya. Kan berkasnya bisa diambil nanti Pak Arif. Ini kan juga masih pagi, sekitar jam 9:30. Kita kan agendanya sampai jam 12. Iya. Saya mohon maaf atas ketegangan ini. Ya saya Enggak kok, nggak tegang. Ngapain tegang Pak Arif? Ini kan urusan pekerjaan. Lagian saya juga mau menyumbangkan dana saya. Dulu saya emang orang nggak punya Pak Arif. Tapi sekarang insya Allah saya bisa menyumbangkan beberapa uang yang saya punya buat keberlangsungan perusahaan itu. Takutnya perusahaan itu juga memang membutuhkan dana ini. Gini aja deh, mending Pak Arif pergi aja. Saya mau ngobrol sama Bayu. Tapi kalau Pak Arif pergi, perjanjiannya gimana Pak Arif? gini Bapak Ibu, ini kan atasan saya, jadi kesepakatan itu terjadi kalau misalkan ada kesepakatan antara kalian berdua. Nah seharusnya kalau misalkan memang mau dibuat seperti itu, atasannya langsung dong dari dulu yang ketemu sama saya. Kalau misalkan saya tahu, saya kan nggak bakalan buang-buang waktu buat datang ke sini. Maksud kamu apa, Bay? Lagi ngomong sama anak buah kamu, aku nggak ngomong sama kamu, Put. Gini aja, saya mau ke belakang dulu. Soalnya saya dengar dulu ya, Pak, saya dengar. Bay, kamu itu kenapa sih? Bukannya aku udah minta maaf ya sama kamu? Ini mau bahas masalah pekerjaan atau mau bahas masalah pribadi, Put? Masalah pribadi. Kamu masih sekesal itu sama aku? Aku udah minta maaf sama kamu, Bay. Apa kurang aku minta maaf? Aku harus ngelakuin apa biar kamu maafin aku? Put, aku harus berapa kali ngomong sama kamu, Put? Kalau seandainya waktu itu kamu yang ada di posisi aku, kamu lagi diuji masalah ekonomi, kemudian kamu dihina, kamu dipermalukan sama orang yang bener-bener deket sama kamu, yang udah dipercaya sama kamu, bahkan orang yang paling kamu cinta, Put. Gimana perasaan kamu, Put? Dan kamu ngira aku malah suka sama teman kamu, padahal teman kamu yang ngejar-ngejar aku, Put. Ya kan kamu juga deket sama dia, Bay. Kamu nggak bisa salahin aku sepenuhnya, karena kamu juga salah di situ. Ya seharusnya kan kamu ngomong sama aku, Put. Kita bisa luruskan masalah itu. Bukan dengan cara kamu mempermalukan aku dan kamu menghina aku, kan aku orang nggak punya. Apa selama ini, selama kita pacaran waktu itu, apa pernah aku buat kamu sakit hati dan membahas masalah ekonomi kamu, Put? Ya meskipun waktu itu kamu emang anaknya orang kaya sih, dan aku seharusnya emang nggak pernah pacaran sama kamu. Jadi aku nggak pernah ngerasain yang namanya sakit hati, Put. Sakit hati sih nggak masalah, memang resiko orang yang pacaran, Put. Tapi hinaan itu yang nggak aku terima. Kamu udah bawa-bawa orang tua aku, Put. Dan sekarang orang yang kamu hina udah nggak ada di dunia ini kok. Maksud kamu? Udah deh, orang tua aku udah meninggal. Baik. Dan
kamu sekarang udah nggak bisa menghina dia lagi. Bay, aku minta maaf beneran, Bay. Aku bener-bener udah menyesal, udah ngatain kamu segitunya. Dan aku juga merasa aku salah paham sekarang. Aku harus kayak gimana biar kamu bisa maafin aku? Kan aku udah bilang, cukup kamu jangan ketemu sama aku lagi. Sebenarnya aku udah muak banget sebenarnya sama kamu, Put. Dan aku emang udah berharap gak pernah ketemu sama kamu lagi. Tapi aku berharap buat ketemu sama kamu lagi, Bay. Itu urusan kamu, bukan urusan aku, Put. Itu hak kamu dan udah bukan menjadi kewajiban aku buat meladeni kamu. Jangan mentang-mentang waktu itu aku emang bener-bener jatuh cinta sama kamu. Kamu bisa seenaknya sama aku. Aku ini laki-laki, aku juga punya harga diri. Dan aku tahu cara menghargai seorang perempuan seperti apa. Apa selama aku pacaran sama kamu, aku pernah berkhianat sama kamu? Apa pernah aku ngeladenin perempuan lain, bahkan pacaran sama perempuan lain? Apa aku harus bilang kalau kamu waktu itu yang udah ngeladenin cowok lain? Kamu pikir aku nggak tahu? Aku tahu tapi aku diem. Ya karena aku pikir kamu selingkuh sama temen aku, Bay. Kamu itu lucu ya, Put. Dan aku ingatkan, Put, jangan pernah bermain api di belakang aku, Put. Kalau enggak, kamu bakalan tahu akibatnya. Seperti ini akibatnya. Udah, pembahasan itu kayaknya udah selesai. Kamu minta maaf, aku bakalan maafin, dan aku nggak mau bahas masalah itu lagi. Sekarang, kamu mau menyetujui masalah kerja sama ini atau enggak? Ya aku bakal menyetujui kerja sama ini, Bay. Ya sesuai sama yang Pak Arif bilang sama kamu. Ya udah, kalau kayak gitu. Sebenarnya aku nggak pengen ngomong kayak gini sama kamu, Put. Mungkin omongan aku terlalu kasar buat kamu. Tapi omongan kamu itu sudah buat aku sakit hati, Bay. Kamu gak sadar sama apa yang kamu omongin barusan? Kamu sengaja bilang kayak gitu sama aku? Ya karena ini udah menyangkut masalah orang tua, Put. Ya udah deh. Sekarang aku minta maaf karena aku udah kelewatan sama kamu, Put. Tapi sekali lagi, aku ngomong seperti ini karena waktu itu orang tua aku yang kamu hina, Put. Dan sekarang orang yang pernah kamu hina itu udah gak ada di dunia ini. Tapi gak usah khawatir. Karena sekarang memang masalah ini udah clear, aku udah maafin kamu. Dan aku juga mau terus terang sama kamu, Put. Semenjak itu, waktu kamu pacaran sama aku dan aku tahu kamu tuh pacaran sama orang lain, aku bener-bener sakit hati dan kecewa. Padahal aku nggak pacaran sama siapapun. Dan bahkan kamu belum mutusin aku, kamu udah pacaran sama orang lain waktu itu. Itu yang membuat aku juga sangat kecewa sama kamu. Tapi ya udahlah, itu masalah udah selesai. Sekarang anggap aja kejadian yang udah selesai itu menjadi pelajaran buat kita berdua. Dan satu lagi, jangan pernah ulangi kesalahan yang udah kamu buat di masa lalu. Karena kalau kamu menghina orang yang bener-bener kesusahan, itu lukanya gak akan pernah sembuh. Ya seandainya sembuh, yang namanya luka pasti ada bekas, Put. Tapi ya udahlah, aku juga harus menghargai kamu karena kamu udah berusaha buat minta maaf sama aku. Aku janji sama kamu, Bay, aku nggak bakal mengulangi apa yang aku udah buat sama kamu, sama orang lain juga. Ya sebenarnya itu udah menjadi catatan sih buat aku, Put. Tapi ya udahlah. Lagian sekarang kita juga udah nggak ada hubungan apapun. Kamu mau bareng sama siapapun untuk saat ini, itu sudah bukan menjadi kewajiban aku lagi. Aku cuman menyampaikan apa yang udah terjadi di masa lalu agar kamu lebih berhati-hati ke depan, Put. Emang kamu beneran tulus buat minta maaf sama aku? Aku beneran menyesal, Bay. Aku udah berbuat salah sama kamu. Dan aku minta maaf sama kamu itu tulus dari hati, Bay. Ya semoga aja apa yang kamu omongin ini gak cuma di lidah aja, Put. Karena lidah ini kan gak bertulang.
kamu bisa membolak-balikan omongan, tapi ya aku berharap itu emang bener-bener dari hati kamu. Aku nggak ngerasa selama ini aku yang terbaik, Put, dan aku ngerasa lebih baik daripada kamu. Tapi setidaknya apa yang aku sampaikan itu akan membuat kamu lebih baik ke depan, Put. Karena aku nggak mau orang yang aku cintai itu malah terjerumus dalam ya hal-hal yang negatif. Apa? Yang kamu cintai? Kamu masih cinta sama aku? Maksud aku Nggak gini. baik. Kamu jujur aja. Kamu masih Gini. sayang sama aku kan? Enggak, maksud aku gini, Put. Orang yang aku cintain dulu, Put, maksudnya. Jadi Tapi barusan nggak ada dulunya, Bay. Udah deh, kamu mending jujur aja sama aku, Bay. Kalau kamu jujur, aku bakal jujur juga sama kamu. Ya dari semenjak kejadian itu, aku nggak pernah deket sama siapapun. Sampai sekarang. Karena aku nggak bisa lupa sama kamu, Bay. gimana ya, Put? Ya udah, aku mau jujur sama kamu, Put. Sebenarnya aku juga nggak pernah deket sama siapapun, dan aku nggak pernah pacaran sama siapapun semenjak aku putus sama kamu, Put. Jadi apa yang kamu sampaikan sama aku dulu, itu aku jadikan sebagai cambuk penyemangat buat aku bisa menjadi orang yang lebih berguna dan bisa mencapai cita-cita aku, Put. Ya kalau perempuan yang deketin aku sih ada, Put, tapi aku nggak suka sama dia dan aku cuma nganggep dia itu nggak lebih dari sekedar teman. Karena aku juga masih sayang sama kamu. Tapi ya aku gengsi aja yang mau ngomong sama kamu. Di sisi lain aku juga masih kesel waktu itu tadi sama kamu, tapi sekarang udah nggak kesel kok. Ya karena emang kamu masih suka sama aku, ya aku juga masih suka sama kamu, Put. Aku juga masih belum bisa move on kok dari kamu. Dan aku minta maaf ya, Put, karena tadi aku udah kelewatan banget. Aku udah terlalu kasar sama kamu. Tapi kalau aku nggak menyampaikan semuanya, ya aku nggak lega aja. Dan apa yang aku sampaikan itu benar-benar dari hati, Put. Dan aku ini bukan anak kecil yang suka memutar-balikan fakta atau memutar-mutar omongan. Jadi aku nggak bisa dibohongin. Dan aku juga nggak bisa bohong. Berarti selama ini kamu masih sayang sama aku? Ya, bener, Put. Aku masih sayang sama kamu. Ya cuman aku gengsi aja. Dan tadi sebenarnya waktu aku kembali tas sama kamu, aku agak sedikit nyesel sih udah cuekin kamu, Put. Dan aku sedikit sakit hati aku udah dicuekin sama kamu, Bay. Dan berasa kamu orang nggak kenal aja sama aku. Ya udah, aku minta maaf. Lagian itu juga udah selesai, Put. Gimana kalau misalkan sekarang kita cari anak buah kamu, si Arif? Ya, Oh iya, ya udah. urusan pribadi kita kan udah selesai. Kalau urusan pekerjaan kan kita harus melibatkan Arif juga. Ya udah, berarti beneran nih kamu masih sayang sama aku, Put. Aku beneran, Bay. Ya udah deh, kita lanjutin nanti aja, Put. Ya udah, yuk. Kamu bilang ada urusan pekerjaan, kok malah sama cewek sih di sini? Win, ntar aku bisa jelasin, Put. Aku emang ada urusan kerjaan. Kalau nggak percaya, kamu tanya sama orang ini. Kamu tanya. Pikir aku percaya, Bay? Pekerjaan apa yang di taman kayak gini berdua sama cewek? Kamu tuh mikir nggak sih? Mbak, ini saya ini emang kliennya Bayu. Saya lagi ngomongin kerja sama. Saya bukan cuma berdua sih, bertiga sama anak buah saya. Bohong banget sih kalian berdua. Kamu gimana sih, Bay? Kamu bilang kamu ada pacar. Ya. Ini siapa? Ini bukan pacar aku, Put. Gini ya, Win, aku kasih tahu sama kamu. Aku emang ada urusan pekerjaan dan kamu kasih tahu sama kamu. Putri ini mantan aku dan aku udah balikan sama Putri. Oh, sekarang udah balikan? Kenapa kamu pakai bohong sama aku barusan kalau kamu ada urusan pekerjaan Ya di aku sini? emang nggak bohong dan aku nggak tahu kalau misalkan ternyata rekan kerjaku itu adalah Putri dan yang mau ketemu sama aku itu adalah anak buah dia dan anak buah dia sekarang lagi ambil berkas. Kalau nggak percaya kamu tunggu di sini. Jadi sekarang kamu udah berani punya pacar, Bay? Win, karena aku udah bilang sama kamu selama ini aku cuma nganggap kamu nggak lebih dari sekedar teman, Win. Nggak gitu ya caranya. Kamu tuh gimana sih? Kamu tuh udah bohong sama aku hari ini. Aku nggak bohong sama kamu, Win. Ya terus ini apa? Ya karena kan kita emang ketemunya secara nggak sengaja dan kebetulan memang aku emang belum bisa move on dari mantan aku, Win. Dan dia juga belum bisa move on dari aku. Ya kamu juga harus mengerti ya. Bay, apaan sih, Bay? Aneh banget aku. Selama ini aku nggak pernah ngasih harapan sama kamu, Win. Dan selama ini aku juga nggak pernah ngerespon ketika kamu membahas masalah pribadi. Dan aku udah ngasih tahu berulang kali sama kamu terkait masalah hubungan aku sama kamu. Aku nggak nganggep kamu lebih dari sekedar teman, Win.
kamu baik sama aku bakalan lebih baik. Bay, kamu tuh kurang ajar banget ya, Bay. Kamu punya hati apa enggak sih? Mbak, lagian kamu bukan siapa-siapanya Bayu kan? Udah ya, diem ya. Kamu tuh kayak Yaudah, rebut gini. pacar orang aja. Aku minta maaf apa? Iya. Emang kamu tuh udah dewan milik aku, Bay. Win, jangan sampai kamu itu menipu diri kamu sendiri, Win. Sampai kapan kamu kayak gini, Win? Dan aku yakin kamu itu bukan cinta sama aku, Win. Kamu itu juga sayang sebagai teman sama aku, Win. Bay, yang paling tahu aku itu aku ya, Bay. Jadi kamu nggak usah ngatur-ngatur aku kayak gitu, Bay. Win, kalau kamu emang bener-bener sayang sama aku, seharusnya kamu ketika ngeliat aku bahagia sama orang lain, kamu seharusnya mensupport aku, bukan malah kayak gini. Sama kayak aku, seperti aku ke kamu, Win. Kamu dideketin sama cowok, dan aku ngelihat cowok itu baik atau enggak, aku pasti bakalan ngasih tahu sama kamu. Kalau misalkan emang baik, aku pasti bakalan support kamu. Kalau misalkan nggak baik, ya aku bakalan bilang nggak baik. Ya nggak bisa dong, Bay, kalau kayak gini. Kenapa kamu masih ngerasa tertipu? Ya iyalah. Nah, Gimana sih kamu? nih kalau kamu nggak percaya, kamu tanya sama orang ini. Sit. Pak Bayu sama Bu Putri, saya mau izin balik duluan soalnya tadi adik saya katanya dipukulin preman, Pak. Saya mau bikin laporan sama Bentar. Preman maksud kamu? Ini adik kamu. Ini Dia itu yang udah nyopet tas Putri, dan aku yang udah ngajar dia, Rif. Kok kamu nyopet sih, Fit? Ya, ini semua kan gara-gara kamu, Win. Apaan gara-gara aku? Kan aku udah bilang kalau aku nggak punya uang. Tapi kamu maksa aku harus mendapatkan uang 10 juta. Ya, dengan nyopet aku bisa Ya, mendapatkan kamu nggak bisa menyalahkan Windy juga. Kamu kenapa? Emang Windy nyuruh kamu nyopet? Enggak kan? Enggak. Ini, Win, sama seperti laki-laki ini yang suka sama kamu. Dia bakalan ngelakuin apapun, Win. Dan sebaliknya, kamu juga harus merelakan apa yang menjadi kebahagiaan buat aku, Win. Dia sampai rela nyopet cuman demi memenuhi kebutuhan kamu. Dan kamu sebagai perempuan, apa yang mau kamu korbankan? Kamu bilang cinta, bilang sayang, tapi kamu gak ada pengorbanan sama sekali. Kali ini aku maafin kamu ya. Lain kali kamu nyopet lagi, aku bakalan ajar kamu. Saya minta maaf. Jadi tadi kamu bilang preman yang mukulin kamu, ternyata kamu yang bikin salah di sini. Mas, saya minta maaf. Saya gak enak aja minta terus uang sama Mas. Jadi setiap uang yang kamu minta buat wanita ini. Kamu tuh cowok. Saya mohon maaf Pak Bayu atas kerancangan adik saya, dan ini terakhir kalinya saya pastikan dia berbuat seperti ini. Ya udah deh, kalau kayak gitu mending dikasih tahu aja deh, Pak Rif. Oh ya, untuk masalah kerja sama kita, saya udah deal sama Putri kok. Yes, kalau gitu saya pamit undur diri dulu, soalnya mau saya bawa ke puskesmas. Ya udah deh, Mas. Kalau Minta nggak gitu, maaf. atau kurang. Nah, Win, kamu bisa nangkepkan apa yang aku maksud, Win. Laki-laki itu berani berjuang buat kamu. Dia sampai rela nyopet, cuman pengen memenuhi kebutuhan kamu. Ya, aku sadar sekarang, Bay. Aku minta maaf sama kamu. Udah buntutin kamu selama ini. Enggak, aku nggak masalah kok, Win. Kamu buntutin aku, mungkin itu rasa perhatian kamu sama aku, Win. Karena selama ini kamu juga baik sama aku. Waktu aku sakit ya, kamu juga yang nolongin aku. Jadi aku juga mau marah sama kamu juga nggak bisa gitu. Ya udah, kalau kayak gini, mending sekarang kamu lakukan aktivitas kamu seperti biasanya. Ada hal yang lebih berguna daripada harus melakukan hal yang seperti ini, Win. Iya, Bay. Mau gimana pun juga aku minta maaf ya, Bay, sama kamu. Ya udah, Kamu bahagia ya. Jadi kalau gitu Makasih aku pergi banyak, dulu ya, ya, Bay. ya udah, Win. Kamu kenapa bilang dia itu pacar aku, Win? Padahal dia kan cuman suka sama aku. Tadi juga aku udah bilang sama kamu kalau misalkan ada perempuan yang lagi deketin aku. Ya kan, aku nggak tahu, Bay. Tapi emang beneran kita mau balikan. Ya karena tadi aku ngomongnya secara nggak langsung sama kamu, Put. Sekarang aku pengen ngomong langsung dan pengen denger jawaban kamu secara langsung. Apa kamu mau balikan sama aku? Ya Dan- mau banget, Bay. Nggak usah ditanya lagi, mah. Dan apa kamu juga mau kalau misalkan aku lamar dan aku ajak nikah, Put? Mau banget, Bay. Sekarang pun aku mau. Ya udah deh, kalau kayak gitu
sekarang aku udah lega Put, dan aku seneng banget. Ternyata orang yang udah aku benci selama ini malah mau jadi istri aku. Aku juga minta maaf ya, selama ini aku udah sering menghina kamu. Ya udahlah, nggak apa-apa Put. Mungkin kalau semua itu nggak terjadi, hari ini pun nggak bakalan terjadi. Ya udah, kalau kayak gitu mending sekarang kita pulang aja.